Selamat malam dan berkah dalam Komsos Paroki Sedayu kembali hadir di sini untuk memberikan informasi seputar paroki kita tercinta, Paroki Santa Teresia Sedayu. Nah, kali ini saya kedatangan narasumber Romo dari Dusun Gubuk. Siapa lagi kalau bukan Romo Suharyono. Sugeng dalu Romo. Sugeng dalu, berkah dalem. Romo pripun kabare dinten menika? Sehat Romo? Pangestunipun sedaya sehat. Sedaya sehat. Amin. Bebas saking Covid. Nggih. Romo saniki ngasta tugas pelayanan berkarya ten paroki pundi nggih? Oh, samenika kula wonten Paroki Kristus Raja Solo Baru. Solo Baru. Sampun mlampah kalih taun, badhe 3 taun. Nggih. Nah, untuk umat semuanya, untuk saat ini podcast ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Untuk itu aman untuk kegiatan pada malam hari ini. Romo, kita lepas dulu untuk maskernya. Nah, Romo Suharyono, gimana nih Romo untuk suasana di gereja Paroki Santa Teresia Sedayu ini? Romo kan sudah cukup mengenal untuk di gereja ini. Adakah perbedaannya Romo? Terima kasih. Seperti Bapak Uskup tadi khotbah, ya? Mengawali khotbahnya menceritakan kaget ketika pertama kali datang di sini. Saya juga tentu saja lebih-lebih saya karena saya sejak kecil tinggal di desa ini juga sangat kaget ya karena luar biasa. Paroki Santa Teresia Sedayu gedungnya sangat indah dan sangat nyaman dipakai untuk berdoa. Kalau boleh saya cerita sedikit, tahun 70 saya adalah murid TK Indriyasana pertama kali di sini. Yang ada di depan nih, dulu di situ, ya. Tapi sekarang TK-nya sudah dipindah di situ. Angkatan pertama. Lalu sesudah TK saya di SD Pangutiluhur sebelah. Dan anak-anak di Sanggubuk itu dulu setiap hari bermain di gereja. Karena gereja paroki itu seperti rumah kedua bagi kami anak-anak, karena Romo dan Dewan Paroki menyediakan segala macam peralatan permainan yang lengkap. Bayangkan tahun 70 ya, tahun 71 belum ada listrik, belum ada telepon, dan desa ini masih jalan di depan itu masih jalan untuk kerbau ya. Bahkan di sebelah gereja itu ada kandang kerbau. Mungkin sekarang masih ya. Masih Romo. Jadi sisanya mungkin masih ya. Tapi sekarang sudah hot mix, sudah segala macam tersedia. Listrik di desa ini seingat saya masuk ketika saya di Seminari Mertoyudan. Tahun terakhir, tahun 84 itu saya pulang liburan, listrik menyala. Tahun 84 itu. 84. Nah, jadi gereja bagi kami dulu adalah rumah kedua. Dan kami ketika masuk seminari itu dulu berempat, dari SMP Pangutiluhur Sedayu berempat. Tapi yang jadi Romo ada 2. Yang 2 memilih jalan yang lain. Termasuk itu teman kita Bapak Samsuari yang saya kira Dewan Paroki ya. Iya, Dewan Paroki. Sekarang Dewan Paroki ya. Nah berarti dulu waktu OMK itu masa-masanya banyak dihabiskan di gereja ini ya Romo? Di gereja. Seperti OMK pada umumnya gitu. Ya. Bisa ceritakan dulu waktu OMK Romo zaman dulu dengan sekarang kan berbeda. Saya OMK tidak mengalami di paroki karena saya OMK ada di asrama. Tetapi remaja saya mengalami di sini dari SD sampai usia SMP ya. SD sampai usia SMP, dan tugas kami karena remaja dulu terlibat dalam misinar. Karena kami terbiasa di altar membantu Bapak Koster untuk membereskan altar. Dulu itu kami yang membersihkan lilin, lalu dibuat lilin lagi. Seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, kami kalau bersih-bersih gereja gitu dihadiahi oleh Bapak Koster dulu namanya Pak Samidi. Pak Samidi itu sangat baik untuk para kami, ya untuk anak-anak misinar waktu itu sudah membantu bersih-bersih, dihadiahi anggurnya Romo itu. Ya. Kalau pengen jadi Romo minum anggur, belajar minum anggur. Dan akhirnya di Romo sekarang.
Kami pernah diberi itu satu seloki itu, satu yang apa itu ampelen nggone Romo itu, tapi kan kami masih anak-anak ya. Romo siapa dulu? Dulu Romo Hartono. Romo Hartono. Romo Hartono sekarang masih Sugeng, ada di Semarang, ada di Lambersari. Romo ST Suhartono sudah sangat sepuh itu ya. Ya. Nah Romo ini kalau kita melihat ke depan ini kan suasananya berbeda. Dulu pastorannya masih di bawah, kemudian gerejanya juga masih model joglo seperti itu, sekarang udah seperti ini. Nah harapannya untuk gedung yang baru, gereja sebagai bentuk fisik gedung ini, harapannya Romo Suharyono ini nanti seperti apa? Oh ya, saya mengalami 3 gedung gereja di sini. 3 gedung gereja. Gereja masa kecil saya ya. Itu ya membujur ke sana ya, dari barat ke timur. Lalu tahun saya SMP itu dibangun oleh Romo Subianto menjadi joglo yang dirobohkan oleh Romo Tri dan dibangun dengan bagus ini. Maka dengan gereja seperti ini saya berharap supaya gereja menjadi sungguh-sungguh rumah bagi umat, rumah kedua bagi umat. Seperti kami ketika masa kecil itu, bagi kami gereja itu rumah kedua. Jadi ketika di rumah selo atau ada beban, ada sumpak kayak gitu, lari ke gereja. Ya, gereja banyak bisa berdoa, bertemu teman-teman. Seperti tadi Bapak Uskup dalam khotbah menjadi paguyuban. Paguyubannya sungguh hidup. Ketika paguyuban hidup, gereja juga akan terpelihara ya. Tapi kalau bayangkan gereja sangat indah tetapi umat tidak ada yang bermain, tidak ada yang nyambangi gitu kan, kelihatan tidak hidup ya. Jadi intinya semoga gereja sungguh-sungguh menjadi rumah kedua bagi kita. Rumah Tuhan, bukan hanya rumah kedua ya, rumah Tuhan ya. Kita mendapat inspirasi ya dari gereja ya. Berarti gereja yang baru harus diikuti dengan paguyuban gereja sebagai umat itu harus kuat juga ya. Kompak dan kuat. Terima kasih Romo Suharyono atas waktunya, kesediaannya untuk sharing, untuk memberi harapan untuk Paroki Santa Teresa Sedayu. Terima kasih kembali, semoga Komsos dan OMK Paroki Sedayu semakin maju dan berkembang. Berkah dalam. Untuk umat semuanya tetap ikuti program-program Komsos, karena di sini kita akan menghadirkan hal yang menarik, informatif untuk umat semuanya. Terima kasih, akhir kata dari kami, selamat malam dan berkah dalam. Sedayu penuh berkah, jadi berkah.